Boleh ya kalau saya bertanya, bagaimana? Sudah pastikah Anda surga atau neraka? Judulnya very bold, Pak. Very, very bold. Oh, Wah, benar. Memang Tuhan kita kan bold ya. begitu ya? Iya, iya. Pastikan Anda masuk masuk surga ini ceritanya. Waduh, ini memang tidak ada waktu lagi, jadi jangan main-main sama Tuhan. Nggak tahu nih ibu-ibu nih, Nah, gimana? wah, begitu ya. Biar ada komunikasi sedikit dibuka. Ya, ya, Iya, betul. Ya, adakah bukan yang sudah pasti bahwa dia neraka ya? Sudah surga pasti Pak, dia surga Pak. surga, ya? Kah? Hmm, ya, Yakin Bukan, jadi Pak. bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapak, Pak. Kalau nah, kita mau melakukan kehendak Bapak, pasti kita masuk surga. Itu jaminannya, Pak. oke. Kalau kita mau melakukan kehendak Bapa di surga, kita pasti masuk surga. Tapi kalau kita mau, Kalau kita mau. saya mulai pikir-pikir ada kesan di situ, yakin kesan. Maunya itu loh Ya, berat. ya, ya. Jadi, Harus, lalu Pak, harus mau, Pak, harus melakukan. mau, harus mau. Harus. Oke. Tapi sejauh mana kita pas melakukan kehendak Bapa itu, yang mana yang kita yakin bahwa oke, saya sudah tenang, saya sudah pasti, atau jangan-jangan saya melakukan kehendak Tuhan tapi belum pas. Bagaimana ini, seperti ujian ya, Tuhan punya standar itu 90 A plus atau B atau D atau apa. Itu juga menarik ya. Ya, kita berjuang terus, Pak. Oh, Berjuang kita terus. berjuang terus. Wah, berjuang Ya, terus. Oke, ya, ya, menarik. Nah, itu menarik sekali ya. Kita memikirkan tentang sudah pastikah Anda saat ini? Sudah pastikah Anda saat ini? Kalau kita berjuang terus, jangan-jangan berjuang lalu tewas di tengah perjalanan, lalu letih dan menyerah misalnya. Tetapi apakah saya bisa pasti saya ini ada di sorga atau belum? Nah, ini sesuatu yang cukup menarik ya, sebab ada orang berkata, siapa bilang bisa tahu? Nantilah, itu urusan Tuhan. Pastor Mike, ini urusan Tuhan. You tak perlu bicara tentang hal ini. Ya, misalnya begitu ya. Nah, kalau saya sendiri memberitakan Injil, tetapi saya tidak pasti juga, itu sama seperti saya menjadi sales. Wah, ini skincare-nya mantap tau. Wah, oh iya kak, iya. Sudah pakai? Belum. Ayo, apa ini? Oh, saya belum pasti lagi. Itu eh, bisa dipastikan sales kita gagal ya, gagal. Tapi mau bilang apa kalau saya sendiri memang tidak pasti? Apakah saya mau jujur atau saya mau eh, tipu, menipu? Ah, itu masalah juga. Tentunya tidak boleh seperti itu. Ada seorang yang sangat hebat, saya lihat tentang bagaimana dia mengulas mobil ya, mengulas mobil, dan dia terkenal sebagai seorang yang reviewnya plus minus dia berikan. Artinya dia sangat jujur dan dia tidak mau ada iklan yang mau masuk karena itu akan menodai apa namanya, ketidak balance atau ketidak objektifan dia. Dia tidak siap. Itu melihat tentang betapa pentingnya seseorang perlu jujur ya, perlu jujur. Nah, saudara, kembali ke tema kita, sudah pastikah Anda surga atau neraka? Pasti. Sekarang ini ya, sekarang ini, bukan nanti, atau sekarang ini, bukan 2 tahun 3 tahun depan nantilah. Nah, saya senang sekali ada yang dengan pasti-pasti. Oh, oke. Ada yang nggak tahu tapi mau berjuang. Ada yang itu bukan urusan manusia, misalnya seperti itu. Ya, ini menarik sekali. Oke. Tapi saudara, dalam hal sorga dan neraka saya rasa
Ini perlu untuk kita betul-betul beres, betul-betul yakin. Karena kalau kita tidak yakin ya, seperti ayat yang saya kasih di Yakobus 1 ayat 6b, dia berkata bahwa sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Aduh, bagaimana kehidupan kita yang tidak tahu apakah saya surga atau neraka ini? Itu kalau kita tidak ada kepastian, kita masih bimbang. Surga, yakin tapi saya masih buat dosa. Oke, saya mau berjuang terus. Tapi ketika kita seperti tidak ada kepastian, kita seperti gelombang laut ya, yang diombang-ambingkan. Tidak ada ketenangan, tidak ada satu keteguhan, kedamaian, kepastian. Nah, saya ingin supaya melalui perenungan yang akan saya sampaikan pada beberapa menit ke depan ini, kita bisa tidak diombang-ambingkan lagi. Kita tidak lagi menjadi orang yang bimbang, tetapi betul-betul steady, betul-betul punya dasar yang kuat di mana kita. Ya, saudara, saya ingin kita menyimak satu ajaran Tuhan Yesus. Sebenarnya ada banyak ayat yang akan saya sampaikan pada saat ini. Oleh sebab itu ayat yang saya jadikan dasar itu tidak membicarakan semua ini, tetapi sesuatu yang ingin saya sampaikan bahwa betapa penting jangan bimbang. Semoga bahasa Arabnya insya Allah ya, semoga, haraplah, moga lah, seperti itu. Kita tidak mau ke situ. Kita mau betul-betul tahu dengan pasti. Nah, saudara, saya mendahului dengan satu cerita yang Yesus ajarkan lewat perumpamaan. Tetapi ini ajaran Yesus itu bukan ajaran dongeng-dongeng saja ya. Ini jelas prinsip-prinsip kebenaran nyata di sana. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 terlihat tentang Yesus memperlihatkan dua sosok, dua watak yang sangat-sangat berbeda di sana. Watak yang pertama adalah seorang yang kaya. Di situ dikatakan bahwa dia berpesta setiap hari, saudara. Saya rasa orang kaya di Malaysia berpesta mungkin 1 minggu 1 kali. Tapi kalau berpesta setiap hari, saya tidak yakin. Juga dia pakai pakaian ungu, itu pakaian yang mewah dan mahal sekali setiap hari. Saya rasa orang kaya di Malaysia mungkin dia tidak suka pakai pakaian memang mewah sekali setiap hari. Mungkin setiap minggu atau 2 hari sekali, saya tidak tahu ya. tidak kenal banyak orang kaya. Tetapi ini orang kaya ini memang sangat-sangat luar biasa. Sangat kontras dengan si Lazarus. Si Lazarus ini sangat miskin. Sangat amat miskin sampai tubuhnya tidak dapat melindungi bakteri-bakteri karena tidak ada pakaian yang cukup. Dan gizinya, zat-zat gizinya membuat tubuhnya menjadi rentan terhadap penyakit. Karena apa? Asupan makanannya sangat-sangat mengkhawatirkan. Dikatakan bahwa dia makan remah-remah. Remah-remah itu setelah diselidiki, itu adalah seperti tisu orang kaya yang dibuat dari roti. Ketika tangan ini makan dan ada lemak-lemaknya, maka tidak ada tisu pada waktu itu, ada tepung yang dibuat secara khusus untuk mengambil lemak-lemak kotoran itu dan buang. Dan itu yang menjadi ganjalan kampung tengah ya, yang terus menuntut untuk diisi, dan itu yang dia ambil sehingga itu membawa penyakit. Dan itu satu gambaran tentang kemiskinan yang luar biasa dari watak yang Yesus gambarkan di sini. Nah, saudara, yang menarik di ayat 27 sampai 23 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham.
orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Wah, saudara, kita lihat di sini bahwa kaya dan miskin sama-sama mati. Kematian tidak membedakan datang kepada siapa, tidak membedakan. Dia akan datang kepada siapa saja. Dan dari penjelasan di sini kita lihat sesaat seseorang mati, dia langsung berada di tempat kekekalan. Ya. Si Lazarus tidak dikatakan bagaimana dia, tetapi pasti dia percaya ya. Si Lazarus langsung di surga. Jadi kalau bicara tentang Firdaus, ada Bapak Abraham, itu adalah gambaran surga dari orang Yahudi. Sedangkan orang kaya ini langsung di tempat sengsara yang membawa penderitaan. Jadi tidak tunggu 1 hari, 2 hari. Bahkan mungkin tubuh belum sempat dikubur, tetapi jiwa mereka langsung pergi ke tempat kekekalan. Lebih cepat daripada tubuh dibakar atau dimasukkan ke kuburan, jiwa seseorang itu ketika mati langsung berada di 2 tempat ini. Oh, alangkah indahnya kalau kita ada di surga, ya kan? Ketika kita ada di surga, Amin. kita terlepas daripada penderitaan. Tidak ada tangisan lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada duka cita lagi, tidak ada sakit penyakit lagi. Tetapi pada saat seseorang ada di surga, kebahagiaan yang tak terkatakan ada di sana. Seorang Connie Crosby, pencipta lagu yang ribu-ribuan, yang luar biasa, namun buta. Dia pernah ditawari, Connie, dokter pakar yang hebat akan mengoperasi kamu. Kami akan lakukan terbaik. Apa yang dia katakan? Tidak. Saya mau ketika saya melihat, saya langsung melihat sorga. Oh, saudara, sorga yang saya nantikan memang luar biasa. Tetapi sebaliknya, seorang yang sangat-sangat luar biasa di dunia ini, tetapi ketika dia mati dan dia langsung berada di tempat sengsara yang mengerikan, di mana ada ratapan, kertakan gigi, kekosongan, kehampaan, keterpisahan, dan dia akan berada di sana walaupun sudah berjuta-juta tahun di sana. Namun ketika dia menoleh, lamanya yang sudah dia lewati ternyata bagaikan titik saja dari satu kepanjangan yang tak dapat diukur, saudara. Sehingga orang yang seperti ini tepat ketika Alkitab katakan, alangkah lebih baik dia jika dia tidak dilahirkan daripada dia dilahirkan tetapi akhirnya dia akan ada di sana. Wah. Jadi saudara, sesaat seseorang mati, ada perkara kekekalan yang menanti. Ada banyak orang berkata, oke, problem terlalu berat, sehingga banyak orang yang lebih berani mati daripada hidup. Karena mereka pikir kalau saya mati selesai perkara, habis perkara. Tidak, saudara. Selesai mati, Anda akan langsung sesaat itu berhadapan dengan perkara kekekalan. Apakah neraka kekal atau surga kekal yang bahagia? Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau mati itu membuat saudara tidur terus, itu tidak untung. Lebih baik hidup supaya menghasilkan pelayanan. Tetapi saudara, kenapa Paulus berkata mati adalah keuntungan? Karena lihat dalam ayat 23. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi jelas seseorang yang seperti Paulus itu, sesaat dia mati,
dia langsung bersama-sama dengan Kristus. Kristus di mana? Di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jelas sesuai dengan apa yang kita lihat ajaran Yesus tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus, dan apa yang diyakini dalam Filipi 1 ayat 23, sesaat seseorang meninggal, dia akan ada di surga atau di neraka. Memang masih dalam roh, ya. Tubuh masih di tanah. Nah, kalau celaka di kapal terbang, meletup, habis, tubuh hancur-hancur. Tetapi saudara, pada nafiri yang terakhir, Yesus akan memberikan tubuh kebangkitan. Sehingga roh, baik yang ada di neraka dan di surga, akan diberikan tubuh baru. Sehingga itu utuh menjadi manusia. Orang yang sebagian akan masuk di surga, surga akan turun menyatu dengan langit dan bumi baru. Kekal selama-lamanya sebagai manusia. Sedangkan sebaliknya, neraka akan diduduki bukan hanya roh-roh, tetapi juga dengan tubuh, karena telah diberikan tubuh kebangkitan. Itu akhir zaman. Wah, saya bicara tentang eskatologi pada saat ini, tidak apa-apa ya. Nah saudara, kita tahu bahwa setelah kita menghembuskan nafas terakhir, pasti kita akan berjumpa dengan dua tempat kekekalan, surga atau neraka. Karena itu sebelum saudara menghembuskan nafas terakhir, biar kita panjang-panjang umur, tetapi pasti kalau Tuhan datang tahun 3000, kita semua kalau Tuhan datang tahun 3000, kita semua tidak mungkin hidup terus kan. Saya pun tidak mau nanti sudah tidak ada gigi dan sudah tua sekali. Sembuhkan, saya hidup terus. Aduh, tidak mau. Saya tahu bahwa kita akan selesai. Kita akan menghembuskan nafas terakhir. Ada yang menghembuskan nafas terakhir masih muda, ada yang menghembuskan nafas terakhir sudah tua. Tidak tahu. Secret. Rahasia. Namun yang pasti adalah semasih kita bernafas, kita perlu tahu dengan pasti jalan ke surga. Amin. Perlu tahu dengan pasti itu. Kamu boleh tahu jalan merumuskan matematika, perlu tahu komputer dan sebagainya, tapi saudara, apalah artinya semua itu kalau kamu sendiri tidak tahu dengan pasti jalan ke surga? Wah, betapa menyedihkan. Tapi mungkin saudara akan bertanya, bolehkah pastor seseorang tahu dengan pasti? Memang boleh. Coba baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu, saya boldkan ini, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Jadi untuk apa firman Tuhan ditulis? Untuk menolong kamu punya pengetahuan yang pasti bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Amin. Amin, Pak. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12 berkata, saya tidak akan baca ayat 10-11 ya, tapi ini bicara tentang Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Saya mau baca ayat 12-nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Amin.
Ada banyak orang Kristen yang ada Kristus tapi ada lain lagi, saudara. Ya, ini sebenarnya dia tidak percaya hanya Yesus sungguh-sungguh yang bisa menyelamatkan Yesus. Tapi perlu tambah ini dong. Semakin banyak semakin best. Sama dengan orang Manado. Kalau tambah ini, tambah itu, tambah Yesus lah. Mari. Tidak, saudara. Tidak ada. Ketika kita mulai menambahkan nama lain, itu sama dengan kita tidak mempercayai bahwa memang hanya nama itu saja. Sebenarnya kita tidak percaya. Tapi saudara, ayat ini berkata bahwa hanya di dalam nama itu saja, di kolong langit ini, bukan cuma di Kuala Lumpur saja, bukan cuma di Asia saja, tapi di Cina, di Amerika, di kutub utara, kutub selatan, di mana-mana saja hanya satu nama yang bisa orang beroleh keselamatan. Amin. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 3:16, salah satu kutipan ketika dia bicara dengan seorang tua agama Yahudi yang luar biasa, Nikodemus. Ini ayat favorit. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Jadi Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus tidak berkata setiap orang yang percaya kepadaku testing dulu 3 bulan masa percobaan, dia oke, dia tidak akan binasa. No, saudara. Setiap orang yang percaya kepadanya langsung tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada masa uji coba 3 bulan, mampus, saya pun mampus. Karena pasti saya percaya sekarang, besok saya mulai, gimana ya? Sama kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang, sudah duduk, sampai di dalam pesawat, mulai, ini dia bisa terbang sampai di Jakarta tuh, enggak ya? Mulai gelisah. Tetapi keraguan-raguan saya itu, kalau pesawat sudah terbang, mau buat apa? Betul. Di samping saya ada orang yang langsung tidur. Di samping saya ada orang yang berdoa terus, ketakutan. Semua itu tidak peduli. Kalau kamu sudah di dalam, yang menentukan adalah apakah pesawat itu bisa atau tidak. Saudara, kita tidak dipengaruhi dengan apa kita. Kita dipengaruhi dengan apakah kita percaya kepada Yesus atau tidak. Sebab Yesus tidak mengajarkan saya harus tes dulu. Tidak. Ini kasih karunia yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Dan itu pasti. Tambahan lagi dalam ayat 18, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Wow. Kalau percaya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Seseorang yang tidak percaya, dia tetap di dalam hukuman. Dia sebagai terdakwa, dia sebagai terkutuk. Namun seseorang yang percaya kepada Yesus tidak lagi akan dihukum. Amin. Jadi kesimpulannya adalah jika seseorang percaya pada Yesus, pasti surga. Amin. Anda akan berkata tidak, berarti Anda menuduh Allah penipu. Kita hanya ada dua kemungkinan. Apakah kita percaya bahwa kalau saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pasti surga? Atau saya berkata no, tidak. Berarti di sini saya diperhadapkan pada kebenaran yang disampaikan Allah atau kebenaran yang ada dalam pikiran saya.
Tapi saudara, percaya kepada Yesus masuk surga. Wow, gampang banget. Murah banget, ya kan? Atau kita mulai berpikir, emang hanya Yesus aja yang boleh? Boleh lain kah? Tapi saya akan dihukum. Kalau saya tidak percaya kepada Yesus, saya tetap dihukum. Emang apa salah saya? Apa salah saya? Iya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Saya akan jawab, saudara. Mengapa hanya Yesus saja? Mengapa hanya Yesus saja? Jawaban yang pertama adalah, kalau kita melihat tentang kesucian Allah, ingat kesucian Allah, saudara. Kesucian Allah tidak membenarkan satu titik dosa ada di hadiratnya. Mungkin saudara ingat ketika malaikat pertama jatuh di dalam dosa. Apa dosanya? Sombong. Sombong itu di dalam hati. Namun Allah tidak mengizinkan dia tetap ada. Allah tidak berkata penjarakan dia, tidak. Tetapi Allah menyediakan neraka untuk masukkan dia di sana. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Allah langsung menyediakan neraka, tinggal tunggu waktunya saja. Jadi iblis bukan istananya neraka, bukan. Dia takut sekali neraka sebab Allah menyiapkan neraka untuk dia. Lalu kita ingat tentang manusia pertama, Adam dan Hawa. Apa dosa Adam dan Hawa? Apakah Adam tempeleng Hawa? Paf, paf. Apakah Hawa maki Adam? Tidak, saudara. Apa pelanggaran Adam dan Hawa? Makan buah. Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis bilang apa? Makan saja. Tidak percaya apa yang Allah katakan, percaya apa yang iblis katakan. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Apakah akibatnya? Kekudusan Allah tidak mengizinkan mereka hidup. Allah langsung kutuk langit dan bumi. Dan Allah akan ciptakan langit dan bumi baru. Itu menunjukkan Allah tidak akan membenarkan ada satu titik dosa. Wah, ini sifat Allah. Kesucian Allah. Tidak menghendaki satu titik dosa pun. Yang kedua adalah kasih Allah. Saudara, kasih Allah menuntut rindu menolong manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi satu-satunya yang boleh menolong kasih Allah itu adalah harus ada tebusan. Dosa harus dihukum. Dosa harus dibayarkan. Pelanggaran harus dibayarkan, saudara. Manusia yang berdosa, maka harus ada manusia yang tak berdosa yang dihukum supaya adil, ya. Kalau misalnya ibu-ibu ada cincin kawin, pergi ke pajak pegadaian, lalu rindu sekali mau ambil lagi itu cincin itu, apa yang terjadi? Harus bayar sesuai dengan uang itu. Tebus. Demikian juga harus tebus. Demikian juga karena ada pelanggaran tidak beriman, harus ditebus dengan manusia yang tak berdosa yang beriman. Sayang, tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Sayang sekali. Kita masih di kandungan pun sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 5 berkata apa? Sesungguhnya dalam kesalehan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aduh, tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Sebab masih di kandungan sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua. Termasuk Abraham, termasuk Musa, termasuk semua orang, termasuk pastor-pastor dan saya dan saudara. Kita semua berdosa. Betapa malangnya kita. Kita tidak ada yang boleh menjadi pengganti. Hanya ada satu jalan, saudara. Jika Allah mau jadi manusia. Mengapa? Karena Allah tidak berdosa. Mengapa? Karena Allah boleh jadi manusia. Kalau manusia jadi Allah, tidak boleh. Kalau manusia jadi Allah itu
sirik. Tetapi kalau Allah jadi manusia, bisa. Dan kalau Allah jadi manusia, untuk pertama dalam sejarah, ada manusia yang tidak berdosa. Amin. Saudara tahu kita mempercayai Allah Trinity, Tritunggal. Dan kita tahu Allah Putra, Allah Anaklah yang menjelma menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, di situ kita melihat kalau Adam pertama, oleh karena dia dosa masuk, maka Adam kedua, oleh karena dia keselamatan masuk. Dan ketika dia digantung di kayu salib, seruan kemenangan, victory, tetelestai, sudah selesai, it finish. Dia bisa menyelesaikan pembayaran penebusan. Semua kutuk yang seharusnya ditumpahkan kepada manusia yang bersalah ditanggung kepada dia. Saudara tahu, ketika Adam dan Hawa berdosa pertama kali, duri keluar dari dunia. Dan duri itu saudara perhatikan di mahkota Yesus. Itu menunjukkan apa? Dia menanggung semua kutuk dosa. Dan karena dia jadi manusia, dia boleh mati. Namun karena dia juga adalah Allah, maka darahnya bukan hanya cukup untuk bayar satu manusia saja, tetapi cukup untuk membayar semua manusia yang percaya kepada dia. Amin. Karena kenapa? Karena dia sudah menjadi penanggung. Dan saudara, kutuk yang murka yang Allah berikan kepada dunia, sanggup dia tanggung. Sebab siapa dia? Dia Allah. Allah. Amin. Kalau kita habis, tidak bisa. Kita tidak bisa. Tapi karena dia Allah, dia sanggup menanggung itu, saudara. Amin. Jadi, ini seperti yang kita lihat juga, bahwa ini bukan hanya rancangan tiba-tiba. Ini memang sudah dinubuatkan sejak awal. Sejak hari pertama kejatuhan manusia, Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Yesus anak dari Maria. Maria perawan, hanya wanita. Saudara, dikatakan dalam Kisah 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Wah, semua orang yang percaya kepada Yesus, dosanya dibayar. Amin. Mengalami pengampunan dosa. Saya gembira sekali, anak saya satu waktu dia dengar lagu Ungu. Lagu Ungu bilang, aku takut dosa-dosa menghantuiku. Begitu ya. Anak saya dia pegang tangan saya dan berkata, saya tidak takut lagi. Yes. Sebab saya mengajar pelan-pelan secara kronologi tentang sejarah yang Alkitab perlihatkan. Dan bagaimana Allah sudah menebus di dalam karya agung, yaitu pengorbanan Kristus. Dan dia percaya, maka dia tidak takut lagi tentang dosa-dosa dia. Mengapa hanya Yesus? Jawabannya jelas. Karena dia Allah. Karena dia yang memang dirancang Allah untuk diberikan kepada manusia, supaya manusia boleh mendapat keselamatan. Amin. Mungkin sudah ada bertanya, emang apa salahku? Banyak. Banyak sekali. Sejak di dalam kandungan sudah bersalah. Coba saudara ambil hukum Taurat. Dan saudara akan lihat hukum Taurat. Saudara akan lihat bagaimana saudara melanggar standar kekudusan Allah. Jadi kita memang berdosa dan perlu juru selamat. Jadi sekali lagi, apa jalan yang jelas dan pasti supaya saudara tidak ada di dalam neraka? Hanya percaya Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Saudara percaya pada Yesus berarti, satu, engkau percaya engkau berdosa. Banyak orang bilang, oh siapa bilang saya berdosa? Tapi saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus, engkau ada dalam hukuman. Berarti engkau adalah orang pelanggar hukum. Engkau adalah orang-orang yang berdosa. Akuilah itu. Anda tidak bisa dengan mudahnya berkata saya percaya Yesus. Kalau Anda tidak yakin, Anda orang berdosa yang tidak ada harapan. Hanya kalau saudara percaya Yesus. Yang kedua,
Anda tidak mempercayai ada jalan lain selain Yesus. Amin. Dan ketiga, Anda faham siapa Yesus. Dia bukan hanya manusia, tetapi dia Allah sejati yang jadi Juru selamat kita. manusia. Yang jadi manusia untuk menjadi juru selamat. Dia bukan Amin. jadi manusia untuk main-main saja, tidak. Untuk jadi juru selamat. Juru selamat. Amin. Kalau saudara percaya ini, maka jelas saudara mendapat hidup yang kekal. Saya tidak begitu. Amin. Pastor, saya tidak begitu. Yang penting saya buat baik. Amal soleh saja sayalah. Itu pasti membuat saya masuk surga. Ini menarik. Wah, kita hampir tidak ada. Ada sedikit. Saudara, kalau kita lihat dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 14. Itu ada seorang yang berkata, saya ini bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan pemungut cukai. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Siapa yang berpuasa 2 kali seminggu? Saya memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, hebat sekali orang ini. Tapi Yesus bilang apa? Tidak. Dia tidak dibenarkan. Benarkan. Saudara, kalau saudara berpikir dengan berbuat baik, saudara bisa mendapat keselamatan. Perbuatan baik kamu bagaikan kain lara di mata Allah. Kain lara itu kain pembalut wanita kalau datang bulan. Menjijikan di mata Tuhan kalau saudara datang dengan saya penginjil, saya berpuasa seminggu sekali, saya ini. No. Kita tidak dapat diselamatkan karena perbuatan baik kita. Kita hanya diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus. Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pilihan Allah. Itu hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak orang Kristen jatuh di situ. Jatuh di perbuatan baik. Mereka pikir dengan berbuat baik mereka bisa selamat. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu dia yang menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita diselamatkan iman. Bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh Yesus dan saya percaya itu. Bukan karena perbuatan baik kita. Hanya iman kepada Yesus saja. Iman kita kepada Yesus saja. Dan Yesus berkata kepada kamu yang hanya beriman kepada Yesus bahwa dia juru selamat saya. Saya orang berdosa, hanya Yesus juru selamat saya. Yesus berkata, kamu tidak percaya. Ini orang yang tidak percaya. Tapi domba-dombaku mendengarkan suaraku. Berarti domba-domba itu orang yang percaya. Lihat ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini janji Yesus yang pasti sekali. Kamu tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut dari tangan. Amin. Mengapa kita tidak ada kedamaian? Karena kita tidak percaya. Yesus sudah menerangkan itu, saudara. Kalau saudara tidak percaya, saudara telah membuang anugerah yang begitu besar, yaitu Allah menjadi manusia. Saudara telah membuang kesempatan untuk di sorga selama-lamanya yang luar biasa. Dan hanya neraka yang besar yang akan menanti saudara. Seorang yang percaya kepada Yesus langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Langsung dicap milik Allah. Langsung Roh Kudus tinggal di dalamnya. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percayanya. Ketika kamu percaya, bukan tunggu 1 minggu, 1 bulan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Langsung dicopot. Amin. Langsung dimiliki Terima kasih oleh Tuhan Yesus. Tidak tunggu-tunggu. Amin. Oleh sebab itu kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Amin. saudara, kalau begitu,
ketika seseorang sudah menjadi percaya, dia diduduki oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Dia menjadi ciptaan baru. Maka apa yang terjadi? Roh Kudus yang bertujuan untuk memuliakan Yesus membuat orang yang ada Roh Kudus hidup untuk memuliakan Yesus. Amin. Buah Roh Kudus akan nyata dalam hidupnya. Amin. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya mau Amin. melayani, saya mau memuji Tuhan, saya mau memberi, saya mau berkorban, bukan supaya saya selamat, sebab saya Ya sudah selamat. diselamatkan. Amin. Saya sudah selamat. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Amin. Dan saudara, orang yang sudah menjadi ciptaan baru tidak mungkin sama dengan dulu. Memang tidak mungkin langsung. Ingat, ketika kita percaya kita jadi bayi rohani. Tidak mungkin bayi langsung pintar masak. Mana ada ibu-ibu lahirkan bayi, waktu lahir langsung pintar masak, langsung pintar lari. Tidak mungkin. Begitu juga dengan kita, ketika kita percaya kepada Yesus, kita bayi rohani. Kita masih jatuh bangun. Tidak ada yang langsung jadi malaikat, tidak. Saya pun bergumul dengan beberapa tabiat lama. Tetapi saudara, pasti ada perubahan. Jangan ada orang berkata saya percaya Yesus, tapi sama saja, hidupnya sama saja, tidak ada berubah. Itu yang Yakobus bilang dalam Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Banyak orang berkata saya beriman kepada Yesus, tapi tidak nyata dalam hidupnya. Dia bukan manusia baru. Mengapa? Karena dia pikir percaya kepada Yesus dapat satu power lagi. Dia tidak melihat bahwa dia orang berdosa, dan dia tidak melihat bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia tidak mengenal Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Dia hanya sekedar, oh percaya Yesus, oh percaya Yesus, percaya. Ingat, iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya, saya orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri. Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang datang untuk mati membayar dosa-dosa saya. Orang yang sungguh-sungguh percaya Amen. menjadi ciptaan baru. Dan dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Dan menjadi bayi rohani. Bagaimana supaya cepat bertumbuh? Banyak bersekutu di dalam Tuhan. Banyak merenungkan firman Tuhan. Amin. Mulai tahu, oh ini tabiat baru saya. Oh ini ya tidak boleh. Oh, tidak. Ketika orang itu bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, dia semakin menjadi dewasa. Amin. Jadi saudara, saya harap kita jelas melihat jalan ke surga itu sederhana. Orang kaya boleh percaya, orang miskin boleh percaya, laki-laki boleh percaya, perempuan boleh percaya, orang terpelajar boleh percaya, orang tidak terpelajar boleh percaya, anak kecil boleh percaya, orang tua boleh percaya. Sangat sederhana. Yang tidak mau percaya adalah sombong. Sombong. Bagaimana saya? Kenapa saya? Kenapa? Seperti para Farisi. Saudara, jangan mengeraskan hati. Percayalah kepada Yesus saja, Tuhan Amin. dan Juru Selamat.